Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta keberkahan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Dan tak lupa pula, mari kita haturkan salam serta salawat kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammadin SAW, Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya garap yang berjudul pengaruh penerapan akad cicil emas terhadap minat transaksi nasabah pada Bank Mandiri Syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 2020 80 110 50. Di sini saya akan mengawali presentasi pada hari ini, yaitu latar belakang masalah. Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Bank Syariah Mandiri adalah bank milik pemerintah pertama yang dilandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri KCP Godean sudah menjalankan transaksi gadai sesuai basic Islam yang baik. Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk yang dijadikan dasar dalam kerja sama ini merupakan produk cicil emas BSM yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat memiliki logam mulia dalam bentuk emas batangan dengan menggunakan akad mudharabah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau tidak tunai dengan jaminan diikat dengan rohan atau gadai dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Emas adalah salah satu transaksi yang selalu berkembang di setiap waktu, karena memang emas ini kan setiap waktu pasti ada penambahan harganya gitu ya dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan ini akan mendapatkan keuntungan yang dinilai cukup banyak. Pada saat masyarakat mencemaskan perekonomian, mereka lebih memiliki ide untuk membeli barang emas guna melindungi dari inflasi atau deflasi. Emas dijadikan sarana untuk penyimpanan harta yang baik dari inflasi dan deflasi. Adapun permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan di atas, bahwa disimpulkan beberapa masalah yang perlu digarisbawahi oleh saya sebagai peneliti, ialah kompetisi di lembaga bank syariah yang semakin banyak karena sudah lama instansi lain yang menawarkan produk cicil emas juga, dan pesaing yang lain seperti lembaga konvensional yang sudah banyak yang menawarkan pembiayaan cicil emas ataupun produk berharga lainnya, sehingga Bank Syariah Mandiri harus melakukan kemudahan terhadap transaksi cicil emas dengan sistem ekonomi Islam. Produk cicil emas ini adalah produk di BCM yang menjadi produk andalan yang unggul bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya minat nasabah. Namun perlu dikaji dalam lembaga Bank BSM Godean ini mengenai peran penting untuk menerapkan akad yang sesuai dengan transaksi-transaksi yang berprinsip Islami. Rumusan masalahnya berdasarkan apa yang saya paparkan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalahnya apakah ada pengaruh penerapan akad cicil emas terhadap minat transaksi nasabah pada PT Bank Mandiri Syariah. Baik, slide selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini saya sudah memaparkan salah satu acuan referensi saya untuk menjadikan
tesis ini lebih baik, yaitu saya ambil dari Ahmad Rifki 2014 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gada Emas Syariah. Studi kasus pada BPD DIY Syariah Cabang Cik di Tiro. Metode dan sampel penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana hasil penelitian ini secara parsial nilai tafsiran promosi yang kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di BPT DIY Syariah. Sedangkan biaya-biaya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di BPD DIY Syariah. Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa penerapan akad cicil emas di Bank Syariah Mandiri yang meliputi penjelasan secara singkat pengertian akad cicil emas, yaitu pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah, yang artinya akad menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan atau margin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dugaan sementara ataupun hipotesis, di sini saya menduga yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini ialah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan akad cicil emas dengan minat nasabah pada Bank Syariah Mandiri. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Di sini ada menurut Sugiono 2013 bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan survei menurut Hiriansyah 2019 yang menyatakan bahwa pendekatan survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh variabel penerapan akad cicil emas terhadap minat nasabah berdasarkan data penelitian, yaitu data primer berdasarkan jawaban responden. Subjek penelitian itu saya akan melibatkan responden, yaitu nasabah, dan saya akan mewawancarai sebagian dari pegawai cicil emas di BSM Godean. Penelitian ini mengangkat studi kasus tentang cicil emas. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021. Populasi dan sampelnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian saya ini adalah seluruh nasabah pada produk BSM akad cicil emas Bank Syariah Mandiri Yogyakarta yang berjumlah 525 nasabah. Sampel pada penelitian ini yaitu sebagian nasabah pada produk BSM akad cicil emas Bank Syariah Mandiri Yogyakarta. Pada penelitian ini, teknik purpose sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian saya dengan kriteria yaitu nasabah akad cicil emas pada Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, nasabah pernah mendapatkan promosi. Yang ketiga, nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri kurang lebih dari 1 tahun. Baiklah, slide selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan instrumen dengan skala Likert, di mana skala ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Skala ini menggunakan 5 skor, yaitu sangat setuju dengan skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skornya 2, terus sangat tidak setuju itu skornya 1. Metode pengumpulan data yang pertama saya lakukan itu penelitian lapangan.
bahwa penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang saya lakukan ini untuk mendapatkan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Itu instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data informasi yang harus dijawab respon bebas sesuai pendapatnya. Yang kedua, penelitian pustaka. Menurut Nazir 2013, penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur atau catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder ini diambil dari yang pertama itu saya ambil dari jurnal, data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang membahas berbagai macam ilmu pendidikan serta penelitian dianggap relevan dengan topik pendidikan. Yang kedua itu website atau internet dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian saya yang dipublikasikan di internet, baik yang berbentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi ataupun karya tulis ilmiah. Baik, yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data ini kegiatannya setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, mengajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu ada uji kualitas data, yang A. Uji validitas, yang dimana uji validitas mengukur koefisiensi korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabelnya untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan melakukan uji signifikan koefisien dan korelasi pada taraf signifikan, yang artinya suatu item dapat diangkat valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Vivi Herlina 2019. Yang kedua ada uji reliabilitas yang dimana berhubungan dengan konsistensi, akuransi dan ketetapan yang ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas untuk menghitung reliabilitas dengan menggunakan koefisien Composite alpha. Menurut Sugiono 2006, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji Composite alpha, kemudian membandingkan antara R hitung dan R tabel. Apabila nilai Composite alpha-nya lebih besar dari R tabel 0,207, maka dapat dikatakan reliable. Sedangkan apabila nilai alpha Composite lebih kecil dari 0,207, maka item pernyataan itu dinyatakan tidak reliable. Yang kedua itu ada uji asumsi kelas. Yang pertama uji normalitas, terus bagian keduanya uji linearitas. Yang ketiga ada uji hipotesis, uji korelasi. Korelasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan proposal pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jika ada saran atau pertanyaan dari teman-teman, silakan ditanyakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.